Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Emilia Putri, dengan nomor induk mahasiswa 104210022, dan partner saya, Ropipa Hamidah, dengan nomor induk mahasiswa 104210001. Tujuan pembuatan video kami kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Islamic Entrepreneurship dengan dosen pengampu Pak Fauzi Muhammad, SAG, MAG. Di sini saya akan memaparkan sedikit pengertian tentang perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis menurut definisi dari Histrik dan kawan-kawan adalah dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh seorang pengusaha yang mendeskripsikan semua elemen eksternal dan elemen internal yang relevan dan terlibat dalam pembentukan sebuah perusahaan baru. Business plan adalah dokumen yang berisi deskripsi tentang seluk-beluk perusahaan yang menunjukkan ide-ide kreatif, pelaksanaan ide-ide kreatif, pelaksanaan dan ide-ide yang telah dibuat, analisis pasar, dan kompetisi usaha. Business plan merupakan dokumen yang disediakan oleh entrepreneur sesuai dengan pandangan penasihat profesionalnya yang membuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang, dan kecenderungan masa depan dari sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah pentingnya perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis dibangun sehingga tertarik untuk bekerja sama. Zimmerer mengemukakan bahwa perencanaan bisnis memiliki 3 fungsi pokok. Yang pertama, memberi panduan operasi perusahaan dengan membuat rencana untuk masa yang akan datang dan menyusun strategi untuk mencapai kesuksesannya. Kedua, menarik pemberi pinjaman dari investor. Ketiga, perencanaan bisnis merupakan cerminan dari pembuatnya. Selanjutnya, ada kerangka perencanaan bisnis. Di dalam kerangka perencanaan bisnis yang pertama yaitu harus ada halaman pembuka. Di dalam halaman pembuka terdapat nama dan alamat perusahaan, nama pengusaha, nomor telepon, nomor fax email, alamat email, dan alamat situs web bila ada. Satu paragraf yang mendeskripsikan perusahaan dan sifat bisnis. Jumlah pembiayaan yang dibutuhkan. Pengusaha tersebut boleh menawarkan sebuah paket, misalnya saham atau utang. Namun banyak kapitalis perusahaan lebih suka menyusun paket ini sesuai kehendak masing-masing. Pernyataan kerahasiaan laporan tersebut ini dilakukan demi tujuan-tujuan keamanan di sangat penting bagi pengusaha tersebut. Yang kedua, ringkasan eksekutif. Ketiga, analisis lingkungan dan industri. 4. Deskripsi perusahaan. 5. Rencana produksi. 6. Rencana operasi. 7. Rencana pemasaran. 8. Rencana organisasional. 9. Penilaian resiko. 10. Rencana finansial. Dan terakhir yang ke-11 yaitu lampiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropipa Hamidah dengan NIM 1042/2021. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan lanjutan dari partner saya, Emilia Putri, tentang perencanaan bisnis. Di dalam perencanaan bisnis terdapat bentuk format dari perencanaan bisnis yang di dalamnya terdapat pendahuluan, rangkuman eksekusi lebih kurang 3 halaman yang menjelaskan secara komplit business plan, analisis industri, deskripsi tentang usaha, rencana produksi, rencana pemasaran, perencanaan organisasi, risiko, dan perencanaan permodalan. Setelah itu terdapat juga contoh kasus perencanaan bisnis untuk usaha baru dan pengembangannya. Latar belakang. Di sini dimasukkan latar belakang pendirian perusahaan, keadaan persaingan, masih terbuka peluang usaha, fasilitas yang dimiliki, dan prospek usaha di masa yang akan datang. Yang kedua, identitas pemilik. Di sini dicantumkan nama pemilik, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah dan telepon, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir, bahkan kursus-kursus yang pernah diikuti, pengalaman kerja. Yang ketiga, terdapat data perusahaan. Di sini dicantumkan nama perusahaan, alamat kantor dan nomor telepon, bidang usaha, bentuk badan usaha, bahkan susunan pengurus. Setelah data perusahaan, terdapat aspek produksi. Di sini dicantumkan jenis dan jumlah mesin yang digunakan.
kapasitas produksi, jumlah produksi rata-rata per bulan, sumber bahan baku. Jika untuk pertokoan, maka jelaskan jenis barang yang dijual, sumber barang, cara pembelian. Setelah itu ada aspek pemasaran. Di sini dijelaskan sistem distribusi, sistem pembayaran dari pembeli, konsumen sasaran, wilayah pemasaran, pengusahaan pasar, segmentasi pasar, keuntungan rata-rata dari penjualan. Dan yang terakhir, aspek keuangan. Di dalam aspek keuangan dicantumkan kebutuhan uang rata-rata per bulan untuk bahan baku, bahan penolong, upah gaji, biaya umum, ATK, bunga, pajak, dan lain-lain. Jika usaha baru, cantumkan modal investasi untuk bangunan, sewa kontrak untuk tempat, pembelian mesin dan perlengkapan kerja, dijelaskan kebutuhan modal tiap minggu atau Sekian presentasi makalah dari kelompok 4. Jika terdapat kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.